Amerika itu punya 6 lapis gitu loh. Kita ini hanya 1 lapis gitu. Kalau nggak bisa masuk di top 16 nggak bisa. Kalau nggak bisa masuk di 16 top yang kita pilih, ya nggak bisa masuk pelatnas. Awal mula ketertarik saya di dunia berenang ini tentunya dari orang tua ya. Orang tua pada saat itu memang, eee, ingin karena zaman dulu kita belum ada gadget, maka ingin memberikan, kegiatan yang banyak kepada anak-anaknya, supaya tidak terlalu bandel lah, intinya orang tua saya begitu. Sehingga saya itu masukkan ke dalam beberapa cabang olahraga untuk dileskan lah gitu ya, untuk mengikuti kursus-kursus olahraga, salah satunya berenang. Selain ada bola basket, ada taekwondo, ada bulu tangkis yang kebetulan orang tua saya sebetulnya dulunya juga, pemain di daerah Jawa Timur sih untuk, juara daerah untuk bulu tangkis. Nah dari situ, orang tua saya melihat bahwa di berenang ini, saya dan kembaran saya kebetulan Felix Sutanto juga berenang ya, kita berdua itu kalau sudah di kolam renang itu tidak ingin untuk selesai, harus dipaksa untuk selesai. Sementara di cabang-cabang lain yang kita tekunin itu, kalau jamnya selesai kita langsung pengen pulang gitu. Seperti, walaupun kita enjoy juga gitu, cuman bedanya begitu selesai tetep ya udah. Dan di rumah kita tidak berusaha untuk bermain-main atau apa gitu. Sedangkan di renang itu kita kalau selesai kursus kita minta waktu khusus untuk hanya bermain di air. Jadi kursusnya sejam, 1,5 jam, tapi kita di kolam renang itu bisa sampai 4 jam. Nah, di situ orang tua saya menilai bahwa anak saya ini suka berenang, gitu. Dan dalam mempelajari gaya per gaya juga cukup cepat sih, gitu. Dan kebetulan, eee, pelatih kita itu atau pelatih privat kita pada saat itu adalah mantan atlet nasional juga. Nama panjangnya saya lupa, tapi namanya Pauline ya, perempuan. Dan karena mantan atlet nasional juga juara daerah juga, juara di Jatim juga, kemudian juga mantan dari klub renang terkenal di Jawa Timur yaitu Hiu Surabaya, maka kita direkomendasikan, orang tua saya direkomendasikan untuk, "Ini anak berpotensi, kenapa nggak coba dimasukin ke klub supaya ada jenjang karirnya." Karena kalau cuman privat kan nggak bisa ikut lomba dan nggak bisa ada prestasinya gitu. Nah akhirnya dari situ, orang tua saya mencoba untuk mendaftarkan diri ke saya dan kembaran saya untuk masuk ke klub renang Hiu Surabaya dan pada saat itu ditolak sih. Karena memang hiu itu kan ngantri ya, kita ada di waiting list sehingga kita dipaksa untuk, ya nanti gitu. Nah, tapi karena yang kita sampaikan kembali ke coach Pauline dan coach Pauline merasa, "Udah saya aja yang ngomong karena saya mantan atlet, dari Hiu Surabaya." Nah begitu, coach Pauline yang ngomong, langsung kita diterima pada saat itu. Itu kalau nggak salah tahun 2000 sorry tahun 1986 ya pada saat itu bulan September. Nah itu, kita diterima di klub renang Hiu Surabaya di usia yang hampir 11 tahun. Nah disitulah kita memulai awal karir kita untuk berenang. Sebelumnya kita itu sudah berenang rutin dengan coach Pauline ya, seluruh gaya dan karena orang tua saya tidak mau kalau hari Sabtu itu kita tidak punya kegiatan sehingga hari Sabtu sore itu kita selalu dia berenangkan walaupun sudah bisa semua gaya, mau nggak mau, coach Pauline mengarahkan kita untuk mulai latihan tuh ke jarak ya, karena udah bisa semua gaya, ke jarak dan akhirnya dari sanalah kelihatan bahwa, progres kita, endurance kita itu cepat sekali terbentuk. Dari sanalah maka direkomendasikan oleh coach Pauline untuk masuk ke klub. Nah di klub itu langsung kita bisa masuk ke sana, diterima dan nggak berapa kita tahun 1986 kita bergabung, 1987 itu saudara kembar saya sudah berhasil untuk menduduki peringkat di Jawa Timur, di kelompok umur 8, 7-nya.
Dan disitulah maka orang tua saya memberhentikan kita dari taekwondo, dari kursus-kursus yang lain untuk difokuskan karena Coach Felix sudah bisa menduduki peringkat yang begitu baik, diminta untuk lebih fokus mulai latihannya setiap hari. Jadi dari latihan seminggu 3 kali jadi seminggu setiap hari. Ada pagi, ada sore, ada pagi, ada sore. Intinya 1 hari sekali lah. Dan dengan latihan 6 kali seminggu itu progres kita cukup lumayan. Di tahun 1988 itu kita sudah mampu masuk ke 88 akhir sudah masuk ke skuad Pelada PON Jawa Timur. Dan yang akhirnya kita bisa di tahun 89-nya kita PON pertama kita di usia kita yang masih 13 tahun. Dan itu Felix sudah mendapatkan medali perak di perorangan, saya pribadi sudah bisa mendapatkan medali di estafet pada saat itu. Medali perak di usia 13 tahun. Dan dari situlah maka orang tua saya komitmen untuk ya udah kalau gitu kita fokuskan ke renang karena pasti ini potensi dan berbakat di cabur ini gitu. Maka dari situlah kita mulai fokus dan di tahun 89 itulah gong kita ya di PON dapat perak, lanjut lagi di tahun 90-nya kita Felix lolos pelatnas Asian Games walaupun tidak berangkat tapi ada di pelatnasnya, saya masih belum dan di tahun 91 kita berdua sudah ada di pelatnas pada saat itu mewakili Jawa Timur untuk ke SEA Games. Di SEA Games itu pun di bergu kita langsung mendapatkan medali emas ya pada saat itu dan di perorangan sudah mendapatkan medali perunggu. Nah dari situlah ya berlanjut 91 kita saya total 8 kali ikut SEA Games sampai dengan 2005 dengan total yang sudah saya raih itu 9 medali emas, 5 medali perak dan 16 medali perunggu sama karir saya. Lolosnya saya ke Olimpiade Sydney tahun 2000 itu yang menurut saya cita-cita yang mungkin semua atlet renang inginkan saat ini. Jadi gimana caranya kita bisa lolos karena saya pada saat itu role model saya adalah senior saya Richard Sambera yang berhasil berangkat ke Olimpiade pada saat itu udah 2 kali. Nah pada saat di Sydney saya sebelumnya saya sudah berusaha untuk lolos sih di Olimpiade tahun 96, namun saya gagal di situ. Jadi saya tidak lolos limit, hanya sedikit terpaut waktunya. Karena kita tidak pernah mengambil wildcard pada saat zaman kita. Harus lolos. Karena Richard Sambera lolos, Firman di Sugret juga ada perang-perang lain yang lolos. Sehingga kita kalau wildcard kan cuma 1 putra 1 putri. Jadi kita mau harus lolos kualifikasi. Nah dari situlah karena kegagalan itu memotivasi kita dan cita-cita kita, goal kita masih sama yaitu harus menjadi Olimpiade. Dan disitulah saya kerja keras sampai akhirnya di tahun 2000 itu kita berhasil lolos ke Sydney Olympic dan itu memang momen yang paling berkesan dan paling saya ingat. Walaupun setelahnya di tahun 2004 saya juga lolos lagi sih untuk Olimpik yang kedua kalinya. Tapi tetap momen yang utama yang saya merasa bahwa seluruh kejuaraan sudah pernah saya ikuti ya di tahun 2000 karena sebelumnya saya udah ikut SEA Games, Asian Games dan seluruh kejuaraan macam-macam lah. Hanya Olimpik yang saya belum pernah dan pada saat tahun 2000 itu finally saya mencapai cita-cita atau goal bahwa saya ternyata bisa sampai di kejuaraan Olimpiade ini. Walaupun pada saat itu saya tidak menyumbangkan medali apa-apa, tapi lolos saja sudah merupakan goal atau cita-cita saya sih gitu. Pada tahun 1999 ya SEA Games di Brunei. Di situ itu menurut saya dari pengalaman saya adalah latihan saya terberat dalam hidup saya. Yaitu saya latihan 1 hari bisa 3 kali ya. Bisa pagi, siang, malam seperti makan. Jadi karena pada saat itu Coach Vince Riley yang saat ini mungkin sebagai head coach-nya Australia masih ya. Sudah cukup berumur juga pada saat ini. Tapi pada saat itu kita dilihat bahwa dievaluasi bahwa kekuatan kaki dari perang-perang Indonesia itu sangat lemah. Sehingga kita latihan nggak cukup 2 kali, pagi dan sore. Siangnya itu kita khusus latihan 3 kilo hanya untuk kaki aja. Karena standar kekuatan kaki kita tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Coach Vince Riley. Vince Riley itu memang luar biasa. Dan sebetulnya hasilnya luar biasa. Di SEA Games 1999 Brunei itu, saya dapat 3 medali emas, 1 medali perak, 2 medali perunggu dari 6 nomor yang saya ikuti. Jadi saya ikut 6-nya semua dapat medali dan 3 diantaranya medali emas. Dan itu membawa saya menjadi atlet terbaik Indonesia pada saat itu. Dan ya setelah itu lolos juga dari situlah
tahun 99 itu saya lolos Olimpiade di 3 nomor. Jadi saya di Olimpiade itu, saya lolos di 3 nomor dan saya turun di 3 nomor. 100, 200 gaya kupu dan 400 gaya ganti. Dan sampai hari ini saya belum tahu ya, perenang yang di Olimpiade bisa turun sampai 3 nomor itu, kalau Richard Sambera setahu saya hanya 50 dan 100 meter, gitu. Jadi memang ya itulah momen yang luar biasa yang saya berhasil sampai sebagai menjadi atlet terbaik Indonesia di tahun 99 itu, Mas. Sebetulnya lebih ke belakang lagi ya. Saya ini kan kembar. Jadi saya punya saudara kembar Felix C. Sutanto yang juga perenang juga olimpian juga meraih 9 medali emas juga di SEA Games walaupun nomornya beda-beda. Kita ini kan diperbandingkan ya. Jadi kita ini kan di-compare oleh orang-orang sekitar, keluarga, ya tante-tante saya, umum saya, teman-teman saya di sekolah, guru-guru saya. Sehingga pada saat itu Felix memang tahun 9 seperti yang saya ceritakan bahwa Felix tahun 1990 sudah masuk ke pelatnas Asian Games dan saya belum. Dan Felix mendapat kesempatan untuk berlatih di Amerika untuk yang pertama kali. Saya masih latihan di Jawa Timur di Surabaya. Dan pada saat Felix 3 bulan kurang lebih lebih dari 3 bulan lah di sana itu. Pada saat pulang itu memang secara fenomenal itu waktunya itu meningkatnya gila-gilaan. Dan saya yang tadinya di nomor-nomor jarak jauh saya unggul, itu saya semuanya kalah. Dan di momen itu berlanjut terus sampai akhirnya kita kejuaraan internasional lainnya seperti di Taiwan, di Taipei, kemudian di mana pun juga internasional event baik yang kelompok umur maupun yang tidak kelompok umur itu hampir saya itu tidak dapat medali, sedangkan Felix itu dapat emas. Ini bukan antara tidak dapat medali dan Felix yang medali perunggu. Felix bisa pulang dengan 2 medali emas, 3 medali emas, saya itu 1 perunggu aja. Bahkan di satu kejuaraan pada saat pulang itu mungkin Felix melihat saya kasihan, dia bilang, "Bet, ini medali perunggu, kalau ditanyain guru atau ditanyain tante-tante bilang lu aja yang dapat," gitu kan. Mereka tuh nggak tahu ini. Kan dulu kan media nggak seperti sekarang ya, ketahuan ya. Jadi udah gitu aja. Jadi lu nggak malu-maluin lah. Itu pun saya masih di-compare. Saya bilang saya dapat perunggu, Felix dapat 2 medali emas, 1 medali perak. Oh gimana nih kakaknya kok, saya statusnya seperti kakak ya kalau di kembar. Masa beda? Dan itu membuat saya akhirnya bilang ke orang tua saya, yaitu ibu saya untuk, I think this is it, Mom. Saya nggak seperti Felix. Saya nggak mampu untuk menahan pressure yang begitu berat karena harus bisa seperti kembaran saya. Dan saya lihat pada saat itu kita punya senior namanya Suryansyah dan Yuryansyah di tim nasional. Yang mana Suryansyahnya itu di tim nasional dan Yuryansyahnya tidak. Jadi karena kembar itu nggak satunya bagus satunya enggak, saya pikir ya saya akan seperti itu. Hanya Felix, saya tidak. Namun di situ ya jasa dari orang tua. Kalau saya boleh bilang bahwa orang tua saya ya ibu saya adalah ya hero buat saya karena orang tua saya bilang never give up gitu, jangan pernah berhenti. Kalau kamu berhenti ya kemungkinan itu akan hilang. Selama kamu nggak berhenti, sekecil apa masih ada kata mungkin. Jadi ibu saya menuntut saya untuk terus berjuang, berusaha karena badannya sama, tinggi sama, apa yang kamu beda dari si Felix? Nggak ada. Jadi kamu harus terus berusaha. Dan saya tekunin itu dari tahun ke tahun ya akhirnya di tahun 91 kita berhasil lolos di tim pelatnas, di Desember kita ke SEA Games dan saya juga udah dapat medali emas itu di estafet ya. Dan perorangan di perorangan saya dapat perunggu dan itu saya baru merasakan bahwa iya ya ternyata kalau kita berusaha kita nggak give up itu kita juga bisa seperti kembaran saya karena semuanya sama. Dan akhirnya setelah melewati masa-masa sulit kurang lebih hampir 6 bulan itu, saya terus berlatih walaupun otak saya bilang saya mau berhenti tapi ibu saya terus antar saya ke kolam untuk latihan gitu. Di latihan pun saya ya dipaksa oleh pelatih ya kalau itu. Dulu almarhum Iskandar kalau saya pelan kan diomelin, jadi mau nggak mau kita tetap berusaha gitu walaupun hati nggak senang. Tapi akhirnya ya ada hasilnya juga. Kita bisa lolos dan dari situlah saya terus keep up sampai akhirnya kita sama-sama ke Olimpik Sydney juga. Saya termasuk atlet yang menjadi pelatih dan beruntung sekali karena pada saat itu ini mantan atlet top Indonesia juga, legenda juga ya, almarhum Lukman Yode, itu memberikan kita kesempatan dan pada saat itu ketua umum kita adalah Pak Purnomo Yustiantoro yang pada saat itu adalah Menteri Pertambangan ya pada saat
itu. Gitu. Nah itu memberikan kita kesempatan untuk karena kita tidak pada saat itu kita divonis untuk tidak bisa ikut PON di tahun 2008-nya karena kita pindah-pindah daerah. Gitu. Pada saat itu kita pindah ke daerah dari Sumatera Selatan kita pindah ke Kalimantan Timur dan sementara terjadi saya sempat pindah ikut Porda Kaltim. Saya pikir sudah lolos karena kita tidak harus mutasi. Sementara ternyata KONI dari Kalimantan Timur kurang melakukan prosedur yang benar sehingga dimenangkan oleh Sumatera Selatan. Sehingga saya pada saat itu 2007 itu waktu menuju PON 2008 saya dikembalikan ke Sumatera Selatan. Namun Kalimantan Timur tidak diam di situ karena sudah bayar saya besar kan. Maka terjadilah perebutan pada saat itu dan saya diputuskan pada saat itu oleh almarhum Lumaniodo dan juga ketua umum kita Pak Purnomo Yusdiantoro untuk tidak berlaga di PON untuk tidak merugikan kedua belah pihak. Nah karena kita sebagai atlet yang akhirnya dirugikan, tidak bisa ikut PON, tidak bisa dapat bonus dan sebagainya, maka kita diberikan privilege untuk mengikuti berbagai rangkaian kepelatihan. Karena otomatis kita begitu terkena masalah kita harus berhenti. Kita diikutin kepelatihan, banyak sekali kepelatihan yang di Australia di mana oleh almarhum. Dan di situ ada perjanjian yang mengatakan bahwa apabila kita sudah selesai maka kita harus mengabdi kembali. Ilmu ini digunakan untuk Merah Putih karena dibiayain oleh PBPRSI pada saat itu. Jadi pada saat selesai tahun 2008 kita langsung diberikan kepercayaan oleh almarhum Lumaniodo untuk menangani tim junior Indonesia. Yang di dalamnya itu ya banyak sekali perang-perang yang sampai sekarang mungkin masih berang ya, Resakannya Dewi. Sebagian mungkin udah pensiun ya yang tahun 2008 kemarin. Tapi secara mengejutkan di tahun 2008 Januari itu kita latih dengan seadanya knowledge kita berhasil membuat atlet-atlet junior ini meraih banyak sekali medali emas di PON. Fibriani Ratna Marita itu 7 medali emas PON. Afi Noviandari 4 medali emas PON. Kemudian ada lagi Resakannya Dewi sampai sekarang masih ada orangnya masih berenang juga itu 1 medali emas PON dan peraknya udah gila-gilaan banyak. Jadi 11 orang itu hampir semuanya mendapatkan medali. Disitulah kemudian saya tetap dipercaya oleh almarhum untuk terus menangani tim nasional yang kemudian di tahun 2009 saya sudah menjadi pelatih nasional, udah bukan junior lagi. Jadi itu mungkin awal transisinya sampai akhirnya saya menjadi pelatih dan sejak tahun 2008 itu saya jadi pelatih nasional hingga saat ini sih nggak berhenti. Jadi ini udah tahun ke 13 ya. Di 2008 sampai sekarang. Saya berusaha melihat anak didik saya itu harus seperti saya. Itu kesalahan pelatih yang utama. Ya, jadi saya merasa kamu tuh latihan harus sekuat saya. Kamu punya mental harus sebaik saya. Kamu kalau itu minimalnya. Kalau kamu mau seperti saya, harus seperti saya. Kalau kamu nggak bisa seperti saya, jangan berharap seperti Richard Sambera yang prestasinya jauh di atas saya kan, ataupun penang-penang dunia lainnya, gitu. Nah itu yang kesalahan saya. Padahal masing-masing manusia ini berbeda. Namun dari situlah saya mulai belajar 2008, 2009, 2010 saya dapat IG Desiman Sudatama mulai berarti dengan saya di Januari. Disitulah saya mulai belajar bahwa ternyata tidak perlu latihan, tidak bisa memaksakan orang itu sesuai dengan kita, tapi orang masing-masing atlet itu punya standar atau energi sistem yang berbeda. Jadi disitulah saya mulai belajar. Oh ternyata seperti itu. Nah kesalahannya yaitu kita kurang knowledge, kita kurang belajar, kita kurang memahami ilmu kepelatihan, tapi kita sudah melatih dengan gaya kita yang kita merasa bahwa kita ini ngerti, pintar dan stop untuk belajar. Jadi kalau buat saya sih itulah kesalahan yang banyak sekali dibuat oleh pelatih-pelatih Indonesia yang mungkin hanya belajar dari kurang belajar lah, kurang mau terus mendalami ilmu, kurang mau sharing, merasa pintar dan sebagainya. Bahkan saya sampai sekarang pun juga masih belajar sih, hitungannya walaupun sudah 14 tahun di tim nasional. Untuk SEA Games saat ini sih, ini udah kurang dari 8 minggu lagi ya. Gitu. Kalau hari Senin ini udah 7 minggu menjelang SEA Games. Kalau dibicara tahun ini persiapan kita memang tidak
sebaik yang atau tidak konsisten yang biasanya. Walaupun kita menggunakan pelatih asing, tapi banyak juga kendalanya ya. Artinya kemarin itu pandemi, jadi lomba itu tidak bisa maksimal, kemudian adanya pembatasan-pembatasan yang membuat kita latihannya terganggu dan sebagainya. Ada yang kena COVID, harus stop, harus berangkat baru datang harus karantina dan sebagainya, itu memang kendala sih. Tapi kan kita tahu bahwa di negara lain juga sama, gitu. Kesulitan ini juga dirasakan oleh negara lain. Jadi ya saat ini terus terang ini saat pertama kalinya saya di tim nasional ini yang nggak bisa membuat suatu matriks untuk perbandingan sampai di mana kemampuan lawan-lawan kita yang bisa kita pantau, karena hampir nggak ada kejuaraan. Dan kalaupun ada kejuaraan itu biasanya tidak resmi, tidak mengundang negara lain bergabung dan sebagainya, hanya lebih ke masing-masing negara, sehingga kita buta. Dan kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Artinya walaupun kemarin ada persiapan SEA Games itu sebenarnya dari tahun lalu, karena SEA Games ini mundur. Tapi kita ada sedikit berhenti di Januari itu, yang kita harapkan ada kontinuitas, kita sempat berhenti. Ya, dari keberhentian itu kita mulai start lagi tanggal 3 Februari. Jadi kita ada vakum kurang lebih dari Desember, akhir tutup tahun itu kita pulangkan atlet-atletnya, dan kita panggil lagi itu tanggal 3 Februari. Dan itu ada gap di mana atlet pada saat pulang ke daerah dengan program masing-masing klubnya dan dengan tidak tahu apa yang harus dilakukan, klubnya yang melatih sesuai dengan klubnya, akhirnya pada saat kembali tidak 100% dalam kondisi yang fit. Tapi itu bukan kendala buat kita, dan kita berusaha untuk terus semaksimal mungkin. Bahkan sampai sekarang pun kita ini masih dalam dalam kondisi yang siapa sih nanti yang berangkat gitu. Walaupun kita sudah menentukan ada 20 nama yang terpilih, tapi kita belum tahu memberangkatkan ini berapa. Karena memang kuota dari pemerintah saat ini kan tidak bisa semuanya berangkat ya. Gitu, karena harus ada medali-medali yang kita targetkan. Gitu. Kalau nggak ada medali, buat apa diberangkatkan dan sebagainya. Nah ini saat ini anak-anak sedang, kalau masuk periode adalah sudah ke persiapan khusus menjelang prakompetisi, karena next week kita mulai ikut kompetisi di Bali tanggal 8, 9, 10, dan kemudian diikuti time trial lagi tanggal 21, 22, 23 April. Mudah-mudahan ya kita bisa lebih baik dari SEA Games berikutnya. SEA Games kemarin lah. SEA Games ini bisa lebih bagus dari SEA Games yang lalu gitu. Yang lalu kita hanya dapat 1 medali emas, 8 medali perak dan 10 medali perunggu. Dan kita harapkan di SEA Games kali ini kita bisa melewati itu ya. Bahkan target kita sebetulnya 4 sampai 6 medali emas ya, kita nggak tahu. Ini namanya kita meraba-raba, mudah-mudahan itu bisa kita capai ya. Gitu. Dengan persiapan yang maksimal saat ini. Renang ini kan satu olahraga yang memang merebutkan banyak sekali medali atau multi medalis ya di cabang olahraga yang banyak sekali meraih medali. Jadi memang pemerintah di sini harus turut tangan gitu, untuk memberikan fasilitas yang lebih kepada atlet-atlet, karena memang negara-negara yang sukses di Olimpik maupun di Asian Games itu adalah negara-negara yang berkuasa di cabang-cabang seperti atletik, renang, mother sportnya lah, gitu, menembak dan sebagainya. Nah ini yang memang sebetulnya harus diberikan prioritas. Untuk bisa berhasil pun itu kita sebetulnya harus dimulai dari lapisan bawah. Yang saat ini DBON kan lebih ke mengemukakan adalah yang target Olimpiade, Asian Games dan sebagainya. Saat ini menurut saya alangkah baiknya kalau kita itu bisa mendapatkan, apalagi sekarang kita dengar CSR untuk suatu perusahaan itu bisa dukung olahraga ya. Kalau dulu kan enggak ya. Ini yang akan diperbarui dan diresmikan oleh Bapak Presiden kita. Ini akan dana CSR suatu perusahaan bisa membantu olahraga. Dan disinilah kesempatan kita untuk bisa membina dari lapisan seperti di Amerika. Amerika itu punya 6 lapis gitu loh. Kita ini hanya 1 lapis gitu. Kalau nggak bisa masuk di top 16 nggak bisa. Kalau nggak bisa masuk di 16 top yang kita pilih, ya nggak bisa masuk pelatnas. Adapun ya harus pelatnas mandiri. Nah pelatnas mandiri kebetulan
di renang ini kan caburnya banyak ya. Jadi kalau kita mempelanaskan mandiri renang berarti harus mempelanaskan mandiri juga untuk polo air, untuk renang indah, untuk loncat indah, kan banyak sekali nih. Kita bukan cuma satu cabur gitu di PRSI sendiri. Jadi itu salah satu kendala sih. Kita berharap bahwa kita bisa didukung untuk bisa punya lapisan. Dan lapisan ini sudah harus dipelanaskan juga gitu. Karena kalau di daerah-daerah biasanya ya naik turunnya kita nggak bisa pantau sudah seberapa banyak yang dilakukan oleh si atlet yang bagus itu di suatu daerah. Apakah mereka ini sudah latihan 10 kali seminggu, apakah baru 5 kali seminggu. Nah, program LTAD atau Long Term Athlete Development ini kita nggak bisa pantau. Nah, harapan kita dengan DPON ini kita bisa diberikan ruang yang lebih luas lagi supaya kita ini bisa kontrol dari mulai lapisan yang paling bawah, grassroots-nya. Untuk kemudian naik, jadi step by step. Kita tahu bahwa anak ini tidak overtraining, tidak terlalu banyak latihan atau tidak dikarbit ya bahasanya ya. Belum saatnya udah latihannya banyak sehingga pada saat kecil kelihatan wow, sementara nggak ada yang bisa sampai juara dunia. Ya kan, kecilnya saya ini junior Olimpik sudah medali emas di Amerika. Saya dulu, usia 17 tahun. Tapi buktinya saya nggak bisa sampai di juara dunia. Berarti artinya ada proses yang menurut saya salah. Gitu, dan itu harus bisa diperbaiki dari mulai bawah. Jadi harus ada pelatnas junior, kemudian pelatnas senior, kemudian pelatnas elit. Jadi kita harus punya 3 lapisan gitu. Dari mulai yang gede mengerucut dan pada saat elit oke lah 16 orang. Jadi kalau saat ini 16 orang bawahnya nggak ada dan diharapkan provinsi-provinsi yang membina ataupun orang tua atau klub sendiri yang membina itu agak sulit karena mereka punya keterbatasan dana dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita pecahkan bersama apabila kita mau bersaing dengan negara-negara lain yang contohnya di China itu sekali mempelanaskan atlet itu bisa sampai 300 atlet gitu. 300 atlet gitu, kita hanya 16. Ya, kalau China akhirnya bisa melawan Amerika dengan kemampuannya mereka, ya menurut saya ya wajar ya, karena amunisinya banyak sekali. Sebenarnya kita ini banyak talenta-talenta yang tidak tersentuh, apalagi di luar Pulau Jawa ya. Di luar Pulau Jawa itu mungkin APBD daerahnya untuk sport, untuk cabur ini kan lebih kecil lagi. Sehingga mereka tidak mampu untuk membina cabang yang bukan unggulan. Kalau Indonesia kan selalu yang unggulan. Dan itu akan diikuti oleh provinsi-provinsi yang mana, oh saya punya atlet taekwondonya kuat ya, saya bina taekwondo aja karena udah pernah meraih medali emas, sehingga renangnya dibondol karena belum pernah meraih medali. Sebetulnya kan itu salah ya, pemikiran yang benar adalah ya ayo yang emasnya banyak mana, itu aja duluan yang dibina gitu. Karena apa? Ya ini nanti yang bisa meningkatkan prestasi untuk suatu provinsi pada saat PON kan ya ini. Nah itu kan harus dimulai dari atas dulu. Karena kalau dimulai dari bawah kan agak sulit. Gitu Mas. Mungkin kalau saya sih untuk DBO ini tanggapan saya seperti itu. Tapi kita berterima kasih bahwa renang ini masuk salah satu cabang prioritas yang diperhatikan oleh pemerintah. Kita bersyukur sih.